Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mata kuliah Various Ticketing ini saya mengambil tema terkait dengan tiket pesawat yang dinamis. Ya, dalam pengertian di sini adalah tiket pesawat yang kadang mengalami penurunan, kadang mengalami penaikan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kita perhatikan. Salah satu yang mungkin secara umum bisa kita lihat ya di website internasional namanya Verboom. Ya, di situ kita bisa melihat atau mengecek ya daftar perjalanan pesawat ya sedunia. Jadi kita bisa mengecek harga, waktunya kapan, kemudian harganya berapa, tarifnya berapa, kemudian kita juga bisa memprediksi, mengoreksi, melihat ya perkembangan harga dari tiket pesawat itu sendiri ya. Jadi verboom.com ini meliputi informasi terkait dengan flight atau tiket pesawat, kemudian perkembangan atau mungkin estimasi dari tiket pesawat di beberapa bulan ke depan, kemudian peta perjalanan penerbangan sampai dengan persewaan mobil. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di Verboom ini. Nah, dengan itu juga banyak sekali informasi terkait dengan penerbangan yang ada di Eropa, kemudian di Amerika dengan berbagai maskapai penerbangan internasional ya. Kemudian di situ juga kita bisa melihat kira-kira pergerakan tarif ya, dari tarif yang tinggi, nah kemudian middle, kemudian sampai dengan tarif yang rendah ya. Jadi kita bisa melihat tentunya kalau kita bisa melihat tentunya grafiknya pasti akan naik turun ya, dan itu bisa dilihat dari durasi kapan ya kita akan melaksanakan perjalanan itu sendiri. Jadi waktu untuk pelaksanaan itu jauh-jauh hari, jadi bisa kita lihat, bisa kita prediksi kira-kira di bulan berapa nanti tiket pesawat itu akan turun atau mungkin mengalami penurunan pada waktu itu. Jadi melalui website verboom.com ya. Kemudian jika kita melihat ya dari Verboom ini tentunya akan memberikan sebuah gambaran apakah kita ini harus membeli tiket pada waktu ini. Sekarang ini misalnya kalau kita sedang mengecek dan menunggu, ternyata memang harganya pada waktu ini pada posisi yang cukup rendah, ataukah nanti kita membeli tiket pesawat nantinya sambil menunggu harga yang lebih rendah lagi. Jadi itu harus menjadi pertimbangan, dan itu tentunya harus dengan ada grafik itu tentunya kita bisa memperhatikan bagaimana kita mengambil kebijakan untuk keputusan terkait dengan pengambilan tiket ya. Kembali lagi, kapan kita akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat itu, dan itu harus kita susun dengan sesama ya. Jadi mengapa perubahan yang selalu intens ini kita harus ketahui juga ya. Mengapa? Karena tiket pesawat itu kan tidak konstan ya, sifatnya dinamis, artinya pada waktu naik harganya cukup tinggi, kemudian pada waktu turun juga bisa mencapai level yang sangat rendah. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau kita bicara tiket yang dinamis ini, biasanya kan dalam satu pesawat itu terdapat tiga kelas ya. Ini kelas yaitu namanya kelas ekonomi atau basic ekonomi, kemudian bisnis, kemudian eksekutif. Jadi ada beberapa kelas yang memang tentunya dengan perbedaan kelas ini jumlah kursinya juga lebih banyak adalah pada di ekonomi kelas ya.
tentunya karena memang tiket pesawat itu harganya lebih rendah dibandingkan dengan bisnis maupun eksekutif ya. Dengan khusus tersebut tentunya setiap pesawat kan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, itu tentunya dengan 3 jenis seat kelas itu tentunya akan memberikan sebuah pola-pola pengenaan tiket yang memang harus lebih hati-hati karena memang kita ini bagaimana mencapai keuntungan yang optimal tanpa harus melihat tentang aspek yang lain. Dengan kelas yang first class ini atau kelas eksekutif ini tentunya dengan seat yang terbatas jumlahnya lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan bisnis atau terlebih ekonomi kelas. Tentunya bagaimana mereka ini manajemen ini membuat sebuah kebijakan ya, kebijakan dalam merumuskan sebuah tiket ya. Jadi dengan full ya, misalnya ada beberapa seat di sini, ada beberapa seat jumlah misalnya ada sekitar 100 seat total yang ada di pesawat ya, yang termasuk itu adalah eksekutif kemudian ekonomi maupun bisnis. Apabila diisi dengan penuh berapa jumlah keuntungannya, atau mungkin diisi dengan separuh berapa sih keuntungannya. Jadi semua itu adalah masing-masing memiliki hitungan yang sendiri, meskipun dalam satu pesawat tentunya berangkatnya bersamaan, tetapi ada perbedaan kelas di situ. Jadi harus diperhatikan. Jadi dengan misalnya kita ini menjual tiket pesawat eksekutif, tiket kursi eksekutif di sini, kemudian full misalnya di situ hanya ada sekitar 8 kursi. Namun tentunya jumlah keuntungannya akan pasti berbeda ya jika kita hanya fokus menjual ekonomi kelas. Dengan misalnya keuntungan tersebut karena apa? Karena memang harganya cukup berbeda ya, kembali lagi harganya cukup berbeda. Jadi pada saat misalnya grafik untuk kelas ekonomi naik, tarif tiket untuk kelas ekonomi naik, pastinya untuk kelas bisnis juga ikut naik. Demikian juga dengan kelas eksekutif. Jadi semuanya akan mengalami kenaikan. Demikian juga pada saat penurunan, semua akan mengalami penurunan dalam satu pesawat tersebut. Nah, tetapi bagaimana strategi bisnis itu adalah menjual yang eksekutif dulu. Jadi fullkan semua eksekutif dan bisnisnya. Karena itu akan saling mengcover. Karena memang kita ini perhitungannya adalah kualitas maupun kuantitas ya. Perhitungannya kualitas maupun kuantitas. Artinya jumlah. Kalau kita bisa mengisi dengan jumlah separuh kursi yang ada di situ, tapi memiliki sama dengan jumlah keseluruhan, kalau dihitung misalnya jumlah keseluruhan jualan kursi yang ada di situ, tentunya akan lebih baik ya. Jadi kita fokusnya kalau manajemen di pesawat maskapai ini adalah bagaimana kita menjual sesuatu yang berdasarkan pada kuantitas dulu, baru nanti kita merujuk pada kualitas. Artinya kualitas dari tiket itu artinya dengan jumlah tiket yang sedikit yang dijual, tetapi kualitasnya cukup bagus ya. Semua misalnya eksekutif semua 48 seat itu terjual semua, kemudian misalkan ada sekitar 16 seat dari bisnis kelas itu terjual semua, kemudian hanya mungkin ada sekitar mungkin ya 40% dari jumlah ekonomi kelas itu terjual. Jadi itu sudah cukup luar biasa ya, daripada misalnya perhitungannya adalah full untuk ekonomi kelas, jadi semua seat untuk ekonomi kelas terjual semuanya,
Namun di sisi lain mungkin eksekutif hanya cuma satu, bisnis cuma 2 atau 3 dan sebagainya. Jadi tidak berdasarkan pada kualitas, tapi berdasarkan pada kuantitas. Ya tentunya kalau berdasarkan pada, ya memang ada suatu tentu perbedaan, ya kan, tentunya berbeda antara kita berbicara kualitas sama kuantitasnya. Kalau kuantitasnya berarti jumlah banyak orang yang ada di situ, tentunya butuh pelayanan ekstra. Tapi pada quality yang kita terapkan tentunya adalah pelayanannya, ya kita utamakan di situ karena memang orangnya lebih sedikit. Ya. Jadi antara kita harus mempertimbangkan adalah aspek harga dengan aspek kuantitas, harus seimbang. Ya harus seimbang, makanya perkembangan itu tentunya harus diperhatikan oleh manajemen. Ya kembali lagi kepada kita sebagai manajemen di berbagai maskapai penerbangan, tentu kita harus melihat segmen pasar kita siapa. Segmen pasar kita itu misalnya adalah bisa terbagi 2, leisure, kita sebagai wisatawan leisure, kemudian ada pasar namanya bisnis, ya jadi orang yang bergerak di bidang yang memang untuk tujuan perjalanan itu adalah untuk pekerjaan. Jadi ada 2 segmen di maskapai penerbangan itu, ya leisure dan bisnis. Ya. Jadi leisure itu tujuannya adalah berwisata, bisnis itu tujuannya adalah untuk pekerjaan. Nah, kegiatan untuk leisure, biasanya wisatawan itu merancang kegiatan untuk berwisata itu jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya 6 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun sebelumnya. Misalnya saya akan nanti tahun depan di bulan Maret atau bulan April, saya pada saat liburan tahun depan nanti saya akan merancangkan pergi misalnya ke Eropa. Nah, Eropa di mana, negara mana gitu, misalnya ke Inggris, misalnya ke Inggris di daerah mana, terus kita rancang. Ya tentunya dengan rancang jauh-jauh hari, tentunya kita harus tentunya kita harus memastikan bahwa tahun depan di bulan Maret atau April itu kita harus melakukan perjalanan. Ya tentunya dari sekarang bisa karena sudah dipastikan seperti itu, kita sudah merancang perjalanan seperti itu, tentunya kita bisa memastikan diri sendiri untuk membuking tiket pesawat. Ya mulai dari sekarang untuk mencari informasi dulu. Nah dari situ tadi dari contoh website tadi itu kan bisa dilihat grafik perkembangan atau estimasi dari harga tiket pesawat. Ya tentunya berapa bulan ke depan ya kita bisa memperhatikan kira-kira grafiknya seperti apa. Ya pastinya dengan durasi waktu yang cukup lama tadi, artinya jarak kita pemesanan 1 tahun, 6 bulan atau mungkin 1 tahun ke depan, tentunya harga itu akan sangat berbeda. Ya pastinya kita bisa mendapatkan harga yang sangat rendah sekali seperti itu. Ya. Nah, namun di sisi lain namanya segmen yang berikutnya ini adalah segmen pebisnis, ya businessman, businesswoman dan sebagainya. Tentunya mereka tidak memperhatikan masalah keuangan, artinya mereka punya uang untuk membeli tiket berapapun jumlahnya. Ya, beda dengan leisure tadi, kita kan harus nabung dulu selama 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya sebelum melakukan perjalanan. Nah, kemudian dari situ nanti kita melihat estimasi berapa sih tiket pesawat kita gitu. Nah dari situ kan kita bisa mengestimasi pengeluaran kita untuk membeli tiket pesawat pulang pergi itu berapa, bisa dihitung. Di sisi lain kalau businessman itu kan kegiatannya adalah untuk pekerjaan,
Jadi kegiatan untuk pekerjaan itu dalam artian mereka melakukan perjalanan adalah untuk berbisnis. Berbisnis itu biasanya dibiayai oleh perusahaan atau negara, itu karena memang kegiatannya sifatnya adalah bisnis. Jadi berbeda, orientasinya berbeda. Dan karena kegiatan bisnis ini durasi waktunya juga berbeda. Ya, kalau leisure tentunya butuh waktu, durasi waktu yang saat melakukan perjalanan, misalnya kita berkunjung ke Eropa mungkin 1 bulan di sana gitu lah. Jadi waktunya cukup lama karena memang kita ingin menikmati perjalanan, menikmati berbagai spot yang ada di Eropa, misalnya di Inggris dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kalau kita bicara tentang aktivitas bisnis, tentunya pebisnis itu durasi waktunya cukup pendek karena setelah mereka selesai melakukan bisnis, ya mungkin mereka langsung balik ya ke tempat asal. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan. Pertama, memang kalau kita bicara leisure itu berwisata jauh-jauh hari kita pesannya, kemudian ingin harga yang relatif sangat rendah, kemudian durasi waktu yang pada saat di sana itu cukup panjang, pada saat di tempat tujuan panjang. Nah, di sisi lain kalau bisnis itu tujuannya adalah untuk bisnis, durasi waktu di sananya cukup pendek, kemudian pemesanannya mereka memesan tiket itu dalam waktu yang cukup pendek, artinya tidak lebih dari 1 bulan, mungkin 1 minggu dan sebagainya, melakukan pemesanan tiket pesawat itu sendiri. Jadi memang perbedaannya seperti itu. Durasi waktu ya, kalau kita leisure durasi waktunya cukup panjang untuk melakukan perjalanan, tapi untuk bisnismen itu durasi untuk melakukan perjalanan sangat pendek. Perbedaannya di situ. Dan mereka sangat tidak khawatir ya dengan dana, maksudnya anggaran berapapun tiket pesawat itu ya mereka bayar, karena yang bayar itu adalah perusahaan, dan itu ya biasanya mendadak waktunya. Saya katanya 2 hari sebelumnya atau mungkin seminggu sebelumnya, atau mungkin malah besok ya harus berangkat ya, berapapun tiketnya itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau bicara tentang harga tiket dengan jumlah hari keberangkatan, tentunya harus berbeda ya antara leisure dan jadi bisnismen ya. Waktunya juga panjang ya, sehingga relatif ya harganya pasti akan turun ya. Tapi demikian juga karena memang artinya gini, setiap lokasi yang akan dituju ya, suatu daerah yang akan dituju tentunya harus diperhatikan, karena memang di situ kan apakah daerah situ itu ada yang memang ada menjadi suatu destinasi wisata internasional, atau ada event internasional, atau mungkin di situ memiliki beragam kegiatan aktivitas bisnis ya, tentunya akan mempengaruhi juga ketika kan di sisi lain juga pesaing pesawat maskapai penerbangan yang lain kan memberikan suatu harga yang kompetitif di situ ya, artinya kan berbeda-beda ya nanti penerapannya, sehingga persaingan harga itu jadi relatif sangat tinggi sekali ya. Kalau memang kita bicara tentang harga tadi, meskipun dalam satu pesawat ada 3 kelas ya, tentunya ya sama semua, yang meskipun ada waktu itu diskon ya, itu ya hanya memberikan sedikit yang berbeda diskon itu nantinya, karena ya itu mereka kan berbeda grafiknya ya. Jadi untuk strategi harga di sini, pesawat itu kan maskapai itu memberikan sebuah beberapa pertimbangan ya, dengan 2 segmen pasar tadi, yaitu leisure dan businessman. Tentunya mereka harus mengatur strategi ya.
baik itu arah atau destinasi mana yang akan dituju, kemudian berbagai aktivitas yang atau event yang digelar pada saat di destinasi itu tentunya harus dipahami oleh manajemen ya, sehingga tiket itu bisa diotak-atik ya. Dan pada saat ini kan di situ ada di rumah dalam maskapai ada 3 kelas tadi. Tentunya yang kita buka itu adalah misalnya harga yang paling rendah di situ. Yang harga yang paling rendah di situ ada berapa seat, yang misalnya ada 5 seat. Harga yang paling rendah di ekonomi kelas misalnya kita buka, ternyata dalam waktu seminggu itu bisa langsung ludes ya, atau misalnya terbeli. Kemudian pada minggu berikutnya ternyata ada yang beli tiket di kelas bisnis ya. Baru nanti kita buka kembali atau kita turunkan, kita buka kembali yang ekonomi kelas. Jadi kita turunkan tiketnya misalnya dari, misalnya kalau harga tiketnya tadi apa namanya, harga tiketnya tadi itu untuk kelas ekonomi misalnya 300.000, kemudian kelas bisnis misalnya 500.000, kemudian eksekutif 1 juta. Jadi tentunya ada perbedaan. Nanti kan yang harga 300.000 yang 5 seat tadi sudah selesai, sudah terbeli semua. Kemudian ya kita buka kembali, kali itu kan ada misalnya di dalam satu maskapai itu ada kelas ekonomi mungkin kita ada 50 seat ya. Makanya kita jual dulu yang paling murah tapi yang terbatas ya, kita jual 5 dulu, kemudian sisanya kita jual tetap dengan harga yang lebih tinggi ya, 500. Jadi yang 300 sudah terisi, kemudian ada yang beli di bisnis misalnya beli ada 1 seat yang terbeli dengan 500, kemudian yang kita buka kembali seat yang ekonomi tadi yang 300 ya, berapa cepat pembeliannya. Baru nanti kalau sudah full berarti nanti kita tingkatkan harganya, jadi kita tingkatkan harganya menjadi 500, karena ini kita lihat trennya itu ternyata banyak ya, dalam beberapa minggu berikutnya itu ternyata banyak peminat ya menuju ke satu destinasi tersebut itu. Nah, tentunya kita bisa tingkatkan harganya yang dari awalnya menjadi yang awalnya yang 300 kita close ya, kita close karena full book ya, kemudian kita buka yang harga 500 karena kita lihat trennya cukup bagus, sehingga kita bisa mengupdate harganya menjadi lebih tinggi lagi ya. Tentu kita buka juga yang eksekutif dengan harga 1 juta misalnya ya, dengan dari situ nanti diharapkan nanti akan ada full book ya. Ini adalah pertimbangan harga karena kita melihat kecenderungan terhadap level ya. Ya memang harga yang murah tadi tentunya sudah diisi oleh para traveler ya, para leisure yang memang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Nah, tentunya kalau ada kegiatan bisnis di situ ya tentunya mereka mengantisipasi para bisnismen yang biasanya membeli tiket di dekat-dekat hari ya, di dekat hari. Jadi mengantisipasi itu ya, tentunya mau nggak mau mereka harus mau membeli harga tiket yang sudah tersedia ya, harga tiket yang lebih tinggi ya. Jadi itu adalah pertimbangan bagaimana kita merancang sebuah harga tiket pesawat sehingga maskapai itu bisa mendapatkan keuntungan meskipun dengan misalnya tidak full ya, penumpang tidak full tapi kita bisa jalan dan dapat mendapatkan keuntungan, karena memang pertimbangan seperti strategi tiket juga ini mungkin kompetisi yang di situ mungkin ya masih bisa dipertimbangkan, artinya level kompetisi masih bisa dihitung sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu juga bisa menjadi optimal ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sistemnya adalah buka tutup ya, membuka dulu penerbang seat yang harga yang rendah untuk menjangkau segmen-segmen yang jangka panjang, long haul tadi, maksudnya long term tadi ya, seperti Lisa tadi. Kemudian setelah full kita jual misalnya 5 seat dulu,
atau beberapa seat dulu, kita full, kita close dulu, kemudian kita juga tawarkan yang harga lebih tinggi. Ternyata memang sudah ada mau beli yang harga tinggi, kita buka lagi yang harga lebih rendah lagi. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi mana yang sehingga kalau memang sudah beberapa seat yang mungkin di ini yang bisnis tadi misalnya ada sekitar 18, misalnya 18 kita jual misalnya yang hanya 8 di situ, sisanya 8 tadi kita naikkan menjadi harga yang untuk eksekutif. Jadi seperti itu mekanismenya di buka tutup ya karena memang untuk menyikapi aktivitas bisnis yang memang mereka dekat-dekat hari mereka melakukan booking ya. Jadi kita harus tahu trennya ya, tren dari kegiatan bookingan tiket tersebut. Jadi biasanya kalau businessman itu ya tadi sudah saya sampaikan sekitar mungkin satu bulan sebelumnya atau mungkin sekitar beberapa minggu sebelumnya atau mungkin 1 minggu 2 hari ya sebelumnya, sehingga mereka nge-booking tiket dengan harga yang cukup tinggi dan itu tidak masalah buat mereka ya, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan artinya untuk peningkatan tarif tiket pesawat itu biasanya juga harus dilihat tentang perkembangan harga BBM ya. Jadi kalau ada kenaikan di harga BBM tentunya adalah memicu kenaikan di tiket pesawat ya. Jadi semua pasti naik, tidak mungkin turun ya, karena semua tergantung dari BBM juga. Kemudian yang kedua itu tergantung dengan kecenderungan seperti tadi disampaikan musim panas, liburan ya, musim liburan panjang atau mungkin hari raya dan sebagainya, atau mungkin hari-hari besar liburan, pokoknya ini tergantung libur besar, libur panjang itu tentunya harga tiket juga akan semakin naik ya, dan seperti itu karena memang itu sifatnya adalah seasonal, artinya seasonal itu musiman ya, jadi hanya beberapa saat saja kemudian turun lagi harga tiket kalau sudah turun ya. Seperti misalnya kemarin libur hari raya Idul Fitri ya, beberapa satu minggu itu tiketnya pasti akan tinggi ya. Kemudian juga ada terkait dengan peningkatan jumlah permintaan ya. Jadi selain mungkin ada sesuatu event di situ ya digelar di suatu daerah, misalnya kegiatan, misalnya kemarin ada kegiatan di Mandalika, GP misalnya, di situ ada peningkatan jumlah karena memang sudah diketahui bersama kan, sudah menjadi informasi umum ada kegiatan event besar internasional di situ, tentunya banyak orang yang akan ke sana, itu harganya pasti akan naik, naik ya, kan ada kegiatan atau event ya seperti itu, baik itu event olahraga, event misalnya kegiatan internasional, sifat internasional, pasti akan memicu kenaikan harga tiket pesawat ya, seperti itu. Di samping itu biasanya ada faktor kompetisi ya. Faktornya memang misalnya satu pesawat baru membuka rute di rute yang sama dengan pesawat yang kita, misalnya tentunya akan memicu persaingan ya. Persaingan itu tentunya adalah persaingan harga. Kalau kita bicara persaingan harga tentunya akan semakin menurun ya, karena semakin banyak pesaing ya tentunya akan ya, kita bukan single factor lagi, tapi ya kita harus ikuti permintaan pasar juga ya. Kalau kita terus mematok harga yang cukup tinggi, tentunya kita tetap dikhawatirkan kita akan salah bersaing ya, karena kita rutenya sama, seperti itu. Kembali lagi dengan tingkat persaingan tadi, tentunya harus diimbangi dengan waktu pembelian tiket, kemudian permintaannya. Jadi memang kita harus
menggali data terkait dengan hal tersebut, sehingga manajer di bagian pendapatan tiket itu mendapatkan informasi yang cukup update. Demikian juga dengan pihak travel agent yang bergerak di bidang tiket pesawat ini. Kita harus mengetahui tentang bagaimana mekanisme tiket pesawat, harga tiket pesawat di maskapai penerbangan yang lain, kemudian terkait juga dengan bagaimana mereka itu sering mengecek ya informasi yang ada di maskapai penerbangan, baik di kita maupun di nasional yang lain. Kemudian linknya itu maksudnya linknya itu mungkin informasi yang menyediakan terkait dengan harga tiket dan informasi terkait dengan pesawat maskapai penerbangan kita itu seperti apa harus diperhatikan. Jadi di sisi lain mungkin ada hal-hal yang lain yang memang sangat krusial, sehingga semua itu kan tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih konsumen kita ini seperti apa ya, meskipun itu terbagi menjadi dua, leisure sama business tadi, tapi tentunya harus kita perhatikan bagaimana sih level kemampuan mereka membeli tiket pesawat, sehingga itu menjadi suatu data dasar kita untuk kita olah nantinya menjadi sebuah base data, sehingga kita bisa merumuskan harga tiket yang reliable di masa depan. Jadi kita bisa melihat, karena memang apakah itu dari corporate perusahaan atau mungkin biaya negara, misalnya perjalanan itu, atau mungkin leisure ya, kita kan bisa melihat data-data yang berdasarkan pada input data yang sudah dimasukkan pada saat mereka membeli tiket ya dengan harga tertentu tersebut. Karena itu memang sekarang ini kan kayak ATA itu kan menggunakan sistem namanya New Distribution Capacity yang merupakan sebuah sistem yang memang sudah diluncurkan beberapa tahun yang sebelumnya, sekitar tahun 2012. Program ini tujuannya adalah untuk membangun sebuah database ya. New Distribution Capacity ini jadi untuk memberikan sebuah transformasi bagaimana sebuah maskapai penerbangan itu sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna atau user dari corporate ya, kemudian dari leisure, kemudian dari business traveler itu sendiri. Jadi dengan mencocokkan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tiga hal tadi, yaitu corporate, kemudian leisure, kemudian business. Jadi dengan produk-produk yang berbeda, tentunya harganya juga berbeda, waktunya juga bisa di setting ya, kemudian aksesnya kepada sesuatu yang memang rich in content finally-nya, jadi mereka bisa melihat akhir dari perjalanan itu tersebut, kemudian dari pengalaman dari perjalanan itu sendiri. Jadi itu namanya sudah digaungkan oleh IATA ya, namanya New Distribution Capacity NDC. Nanti itu programnya. Jadi memang seperti itu bentuknya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan dengan penggunaan atau kebijakan policy tadi terkait dengan harga tiket pesawat, dan itu tentunya itu menjadi kewenangan dari manajer pendapatan ya, sehingga kita bisa melihat prediksi ya, sebenarnya dengan NDC tadi itu kita bisa melihat prediksi harga atau tarif tiket di masa mendatang ya, berdasarkan pada data yang ingin dikumpulkan seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.